Gus Sahal, banyak pengikut belum tentu benar, iblis juga banyak pengikut. Dikutip dari jatimsuara.com. Pengurus cabang istimewa NU Amerika, Ahmad Sahal, membuat cuitan yang membuat namanya trending topik di Twitter. Gus Sahal dalam akun Twitter pribadinya menyebut, banyaknya pengikut tidak bisa menjamin suatu kebenaran. Pernyataan itu ia tulis melalui akun Twitter pada hari yang sama sorak-sorai masa menyambut kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik, Selasa 10 November 2020. Kebenaran tak ditentukan oleh jumlah pengikut. Banyaknya pengikut tak lantas membuktikan orang atau pihak yang diikuti adalah pemilik kebenaran. Iblis juga banyak pengikutnya, tapi tak lantas itu membuktikan iblis adalah pemilik kebenaran. Tulis sosok yang akrab disapa Gus Sahal ini di akun Twitternya @sahal_as. Entah ditujukan untuk siapa, kicauan Gus Sahal tersebut mendadak ramai dicecar warganet pengguna Twitter. Ini bahasa orang yang lagi terhina, hehe, kata warganet pemilik akun @dress. Betul, jangan merasa ormas paling banyak jumlahnya adalah benar, lalu jamaah kecil diradikalkan. Celetuk akun @jem bla bla bla. Kontradiktif dengan tweet sebelumnya, katanya jamaah NU jutaan jumlahnya seolah membanggakan semua ormas terbesar. Tweet yang ini bahwa kebenaran tidak ditentukan dengan jumlah pengikutnya, Anda lagi keder atau kurang ngopi? Timpal akun lainnya. Sebelumnya, akun Twitter @enjah mendapat banyak perhatian dari warganet sebab ia menyebut NU adalah Nahdlatul Ulama tidak akan bisa mengumpulkan massa yang banyak seperti dalam video yang dibagikannya. Ormas Islam yang ngaku punya anggota ratusan juta seperti Nahdlatul Ulama pun tidak akan mampu mengumpulkan umat sebanyak ini. @safikol, @sahal_as, @saldakil. Tulisnya membanggakan video massa yang melakukan long march. Cuitan tersebut langsung direspon oleh Ahmad Sahal sebagai seorang warga NU. Jamaah NU yang jutaan itu bukan pengangguran, tapi orang-orang yang punya kesibukan. Mereka sibuk kerja, sibuk mengaji di pesantren-pesantren, tak ada waktu untuk bergerombol di jalanan. Tulisnya. Untuk diketahui, Habib Rizik tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 08.38 WIB pada Selasa 10 November 2020. Pesawat tipe Boeing 777-368 ini sudah menempuh perjalanan selama 9 jam sejak berangkat Senin malam pukul 19.30 WIB. Sekali lagi kami laporkan telah mendarat pesawat Saudi Airlines SV816 yang membawa imam besar kita Muhammad Rizik Syihab yang kita tunggu-tunggu, kata FPI disiarkan Front TV. Berdasarkan laporan Jasa Marga, banyaknya masa penyambut pimpinan FPI ini sudah terjadi sejak pukul 03.00 WIB dan mengakibatkan kemacetan hingga 7 km. Saking antusias penyambutan pendukung Rizik di Bandara Soekarno-Hatta sampai membuat kemacetan panjang di jalan tol dan membuat sebagian calon penumpang pesawat mengalami keterlambatan. Jalur Selipi ke arah Tanah Abang, Jakarta Pusat sampai ditutup untuk sementara karena di Petamburan atau dekat markas Front Pembela Islam, ribuan pendukung Rizik berkumpul menyambut kedatangan imam besar. Merasakan semangat dan jumlah pendukung Rizik, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain, kembali membuat pernyataan di Twitter untuk menjahili yang selama ini mengecilkan pendukung pendiri Front Pembela Islam itu. Kata orang itu, beliau yang pulang hari ini pengikutnya sedikit. Matamu buka yang lebar,
Kalau perlu pakai kaca pembesar. Muka boleh hitam, tapi hati jangan. Oke? Kata Tengku. Rizik meninggalkan Indonesia saat kasus dugaan chat pornografinya bersama Firza Hussein menyeruak. Saat itu, Rizik ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, namun kemudian dihentikan. Pada November 2015, Rizik diadukan Angkatan Muda Siliwangi ke Polda Jawa Barat karena memplesetkan Sunda Sampurasun. Selain itu, ia sempat menjadi tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila, namun prosesnya dihentikan oleh Polda Jawa Barat. Ketua Komisi 1 DPR Meutia Hafid mengatakan kepulangan Rizik tidak ada yang mempermasalahkan. Ia berharap tidak ada yang perlu meramaikan secara berlebihan dari kepulangan Rizik. Silahkan saja pulang kalau memang sudah bisa. Tidak ada yang perlu diramaikan secara berlebihan, ujar Meutia. Politikus Partai Golkar mengatakan Rizik merupakan warga Indonesia yang apabila dia pulang ke tanah air sejatinya tidak ada persoalan. Namun ketika Rizik sudah di Indonesia, maka mesti mengikuti aturan yang berlaku di dalam negeri. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin menggambarkan peristiwa penyambutan kedatangan Habib Rizik Syihab mulai dari Bandara Soekarno-Hatta hingga Markas Front Pembela Islam di Jalan Petamburan 3 Jakarta Pusat, Selasa 10 November 2020 sebagai peristiwa yang luar biasa. Itu luar biasa. Fenomena yang begitu luar biasa, spektakuler. Mungkin dalam sejarah, penjemputan ini terbesar dunia, kata Novel kepada Suara.com. Novel ikut dalam menyambut Rizik di bandara, dan ketika sedang dihubungi Suara.com, dia sedang dalam perjalanan menuju Petamburan. Novel mewakili panitia penyambutan Habib Rizik, meminta maaf kepada masyarakat yang terganggu aktivitasnya oleh adanya konsentrasi pendukung Habib Rizik di berbagai tempat, terutama di akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Akibat kemacetan di jalur menuju bandara, sejumlah maskapai menjadwal ulang penerbangan karena sebagian calon penumpang terlambat datang. Jalur dari Selipi ke arah Tanah Abang dan sebaliknya juga ditutup untuk sementara waktu. Novel menggambarkan jumlah pendukung yang menyambut kedatangan Habib Rizik lebih banyak dari masa yang menyambut pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Khomeini, di Bandara Teheran pada tahun 1979 ketika pulang ke Iran dari pengasingan di Paris, Prancis. Novel mengatakan demikian karena sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Masyarakat yang menyambut Habib Rizik, kata Novel, mayoritas pendukung aksi damai tahun 2016 atau yang dikenal aksi bela Islam atau aksi 212. Menurut Novel, jumlah massa dalam aksi 212 ketika itu mencapai lebih dari 13 juta orang, dan yang menyambut Habib Rizik hari ini dia perkirakan mencapai separuhnya. Mayoritas penduduk Indonesia cinta ke beliau. Novel menggambarkan bagaimana pendukung menyambut kedatangan Habib Rizik. Banyak yang histeris, nangis, luar biasa. Ketika diminta membandingkan dengan penyambutan terhadap Presiden Joko Widodo, menurut Novel, penyambutan terhadap Presiden masih jauh, gak ada apa-apanya. Dia menggambarkan sosok Rizik sebagai panutan umat dan seorang imam besar dan merakyat. Gak mau pakai protokol, gak ada batas sama sekali dengan masyarakat, kata Novel. Di Petamburan, kata Novel, Rizik disambut dengan tradisi Betawi. HNS datang sudah berikan energi positif bagi bangsa ini, kata Novel.